Ya, baik, selamat siang Pak Sultan, selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya Alvin Wibiksana akan menjelaskan etika profesi, lebih tepatnya di profesi fotografi sebagai penjurusan utama saya. Jadi etika untuk menerima klien di foto saya sebagai fotografer itu lumayan luas ya. Mulai awal itu ada pre-production, lalu ada production, lalu juga ada pasca. Di pre itu ada briefing dari klien, lalu uh, waktu production kita juga harus menguasai lighting, karena di Indonesia itu juga yang paling membedakan dari fotografer lain tuh uh, kemahiran dalam komposisi seperti waktu foto bersama, dan juga lighting, dan sekarang juga yang gak kalah penting, penguasaan di soft di hardware seperti HP yang sekarang lebih rame di portrait vertikal. Selain itu di pasca itu kami harus seleksi folder, terus management folder, lalu ada retouch kalau yang di warna kulit, terus ada editing tipis-tipis, ada color grading, dan masih banyak lagi. Untuk software sendiri untuk saat ini yang paling umum digunakan ada dua, yaitu untuk color retouch itu biasanya di Photoshop, lalu untuk color grading sebetulnya juga bisa retouch juga di Adobe Lightroom. Karena Adobe Lightroom selain bisa retouch juga manajemen foldernya itu bagus banget kalau untuk fotografer, karena bisa seleksi langsung banyak gitu, dan satu preset retouch bisa langsung diterapkan di semua foto-foto yang ada di folder yang udah dipilah dari awal. Profesional kami itu dimulai menerima dari kreatif brief dari klien, terus mulai menyusun konsep visual yang relevan sesuai keinginan klien juga, lalu melakukan pemotretan yang terencana sesuai dengan brief juga. Lalu untuk terkait penentuan biaya itu ada banyak ya, mulai harga kami yang tentukan dari skill itu sendiri, lalu juga ada biaya transportasi, lalu juga ada biaya operasional, dan juga yang paling penting itu tergantung lisensi fotonya juga. Transparansi harga itu bisa dibilang etika dasar lah dalam negosiasi. Lalu untuk etika sendiri itu ada banyak kesempatan yang bisa kita terapkan, malah bisa dibilang di semua kesempatan dari pra produksi pun sudah bisa diterapkan. Bahkan dari pertama kita menerima pekerjaan itu dari klien, kita harus memilah-milah. Itu juga etika kami untuk memilah. Jangan sampai kami itu bisa menerima klien ini yang ditujukan tidak sesuai etika. Contohnya dari pengalaman pribadi saya pernah diminta tolongin untuk foto, tapi foto seseorang. Dan kalau saya tanya, ternyata itu seseorang itu cuma buat kepentingan dia pribadi menurutku. Entah itu buat memata-matai atau apa. Ya, itu sebagai etika yang tidak tertulis juga. Ya, kita tidak mengambil. Itu termasuk etika yang awal-awal yang bisa kita terapkan. Lalu untuk waktu production sendiri, waktu di lapangan juga ada beberapa etika yang perlu kita terapkan. Seperti yang paling simpelnya sesama fotografer, karena di lapangan kadang nggak ada satu vendor doang, bisa ada beberapa vendor, fotografer, bahkan videografer, dan itu juga etika yang tidak tertulis juga. Contohnya kalau ada yang satu ngambil foto, itu yang lain jangan nutupin sesama fotografer. Terus ada kayak jalur-jalurnya juga, dan itu bisa dikomunikasikan jauh-jauh di awal untuk sesama fotografernya, biar tidak mengganggu satu sama lain, dan masing-masing vendor juga bisa memenuhi keinginan kliennya, briefnya masing-masing, begitu. Selain itu yang nggak kalah penting juga itu, setelah kita foto itu kan semua data tuh ada di fotografernya, begitu. Lalu lisensi itu juga hal yang krusial juga ya, karena itu udah etika juga, kita yang punya foto mereka itu juga menjadi etika secara nggak langsung gitu. Berdasarkan undang-undang hak cipta, fotografer itu pemilik hak cipta dari karya visualnya. Nah, klien hanya membeli lisensi pengguna, hak pakai untuk tujuan dan periode tertentu, bukan kepemilikan total. Profesionalisme menuntut negosiasi yang jelas di awal di kontrak, waktu kontrak di awal. Nah,
Tapi sayangnya itu pelanggaran etika tuh masih sering terjadi lah sampai saat ini. Contoh pelanggaran yang kami sering temui yaitu plagiarisme. Itu mengklaim foto orang lain. Terus juga ada memanipulasi foto. Jadi itu ya emang waktu pasca production tuh Photoshop mampu melakukan manipulasi seperti mengganti objek atau menambahkan objek yang padahal itu tidak ada di brief awalnya. Itu hanya untuk kepentingan fotografer sendiri. Itu yang lumayan sering dijumpai. Lalu juga penyalahgunaan foto klien untuk keperluan pribadi. Nah, tapi ini juga tanpa persetujuan yang eksplisit. Gitu. Kesimpulannya, dengan memahami semua etika dan tanggung jawab ini, kita tuh tidak hanya melindungi diri secara hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas industri kreatif Indonesia. Ya, baik, itu aja dari saya. Kalau ada salah kata atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih.